Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deprianto dengan nomor NIM 20042091. Tugas mata kuliah Teori Administrasi Publik dengan dosen Bapak Hidayatul Fajri, SAP, MPA, dengan kode seksi kelas yaitu 0069. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh dan analisis perbedaan antara manajemen publik dan manajemen swasta. Sebelumnya, manajemen adalah suatu kajian ilmu yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana suatu manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luas. Atau secara kajian luasnya, manajemen merupakan suatu tata cara pengorganisasian, pergerakan, pengendalian, dan pengawasan yang terjadi dalam satu kegiatan. Berikut beberapa fungsi dari manajemen. Yang pertama, menciptakan tujuan dan prioritas. Yang kedua, menyusun rencana operasional. Yang ketiga, melakukan pengorganisasian dan staffing. Keempat, mengarahkan para pegawai dan sistem manajemen kepegawaian. Yang kelima, mengendalikan kinerja. Yang keenam, berurusan dengan unit-unit luar. Dan yang terakhir, yaitu berurusan dengan organisasi-organisasi yang independen. Baiklah, saya akan menjelaskan pada konsep yang pertama, yaitu manajemen swasta. Manajemen swasta yang mana lebih mendasarkan pada pilihan individu atau individual choice dalam pasar. Organisasi di sektor swasta dituntut untuk dapat memenuhi selera dan pilihan individual untuk memenuhi keputusan tiap-tiap individu pelanggannya. Dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran, atau dengan kata lain supply and demand. Permintaan dan penawaran tersebut akan berdampak pada harga suatu barang atau jasa. Dalam sistem pasar, harga ditentukan sepenuhnya oleh penawaran dan permintaan. Tujuan dari manajemen pelayanan swasta adalah untuk mencari kepuasan pelanggan atau selera pasar. Tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan distributif, serta memiliki konsepsi bahwa pelanggan adalah raja, pelanggan merupakan penguasa tertinggi, serta berbagai bentuk persaingannya merupakan suatu instrumen pasar. Manajemennya bersifat tertutup terhadap akses publik. Informasi yang disampaikan kepada publik relatif terbatas. Informasi yang disampaikan terbatas pada laporan keuangan saja. Sedangkan anggaran dan rencana strategis perusahaan merupakan bagian dari rahasia perusahaan, sehingga tidak bisa disampaikan kepada publik. Berorientasi pada keadilan pasar, artinya ada kesempatan yang sama untuk masuk pasar. Sektor swasta berkepentingan untuk menghilangkan hambatan dalam memasuki pasar. Keadilan pasar akan terjadi apabila terdapat kompetisi yang adil dalam pasar sempurna, yaitu dengan tidak adanya monopoli atau monopsoni. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai manajemen publik. Manajemen publik mendasarkan pada pilihan kolektif dalam pemerintahan. Organisasi sektor publik mendasarkan pada tuntutan masyarakat yang bersifat massa. Manajemennya bersifat terbuka untuk masyarakat, terutama yang terkait dengan manajemen pelayanan. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga pelayanan yang diberikan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Penggerak sektor publik adalah kebutuhan sumber daya. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya menjadi alasan utama bagi sektor publik untuk menyediakannya. Penyediaan produk, barang, atau jasa layanan publik
tidak bisa sepenuhnya menggunakan prinsip mekanisme pasar. Di sektor publik, harga tidak bisa ditentukan murni berdasarkan harga pasar. Kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu, masyarakat merupakan pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan. Contoh, masyarakat yang membeli jasa listrik dari PT PLN adalah pelanggan PT PLN, sedangkan yang tidak berlangganan listrik bukanlah pelanggan PT PLN. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa hanya memperhatikan masyarakat yang sudah berlangganan saja, karena pada dasarnya setiap masyarakat berhak memperoleh fasilitas listrik. Persaingan merupakan instrumen pemerintahan adalah tindakan kolektif. Sektor publik tidak bisa menjadi murni pasar, akan tetapi bersifat setengah pasar. Organisasi sektor publik tidak bisa sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar bebas. Tindakan kolektif dari masyarakat bisa membatasi tindakan pemerintah. Dalam sistem pemerintahan, sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang, dan yang mungkin dilakukan adalah memenuhi keinginan kolektif. Contoh manajemen sektor swasta yaitu yang pertama itu rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta di Indonesia berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun di rumah sakit swasta ini biasanya mempunyai tarif yang lebih mahal karena rumah sakit swasta itu sendiri akan tetap eksis dari jumlah pasien yang ada. Namun hal itu diimbangi dengan kualitas pelayanan yang prima. Bahkan banyak rumah sakit di swasta di Indonesia yang sudah bertarif internasional. Yang kedua, contoh manajemen sektor publik yaitu dinas kesehatan. Dinas ini bertugas untuk memberikan pelayanan bagi pelaku kesehatan dan masyarakat yang hendak mengurus izin, pengajuan akses, ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Dinas di berbagai daerah di Indonesia tidak semuanya memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Namun di daerah tertentu juga ada dinas yang mampu memberikan pelayanan yang baik, seperti di Kebumen yang telah mendapatkan sertifikat ISO. Baiklah, itu saja sedikit pemahaman saya terkait contoh dari manajemen sektor swasta dan publik ini. Apabila terdapat ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.